So guys, balik lagi sama Kuliah Sore bareng El di sini. Oke, ini adalah Poco X7 Pro, smartphone X series dari Poco yang baru aja ngagetin pasar Indonesia ya. Gimana nggak? Smartphone sekeren ini itu dijual dengan harga kurang dari 5 juta aja. Buat harga SRP-nya, ini sih ada di 5 juta ya. Cuma kalau kemarin kalian ikutan beli saat flash sale itu bisa dapat di 4,6 juta. Dan sekarang kalau aku cek di marketplace harganya itu ada di 4,8 juta, yang mana masih worth it parah. Oke, buat desain sendiri Poco X7 Pro ini itu tampil cukup simpel. Bodinya flat depan belakang, yang mana bagian belakangnya ini tuh punya setup simple 2 kamera aja dan ada sentuhan garis pemisah di 2/5 bodinya. Desain kayak gini aku justru cukup suka ya, nggak aneh-aneh dan kelihatan kalem aja ketika dibawa ke tongkrongan. Di sisi atas smartphone ini itu ada lubang mic, IR sensor, dan speaker. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power. Di sisi kiri ini polosan aja, sementara itu di sisi bawahnya ada SIM tray dual nano SIM tanpa adanya slot buat micro SD tambahan. Terus ada lubang mic, lubang USB Type-C, lubang mic lagi, dan grill speaker yang pastinya jenisnya ini stereo speaker. Smartphone ini tentunya udah dilengkapi dengan NFC ya. Terus ada juga IP rating IP68 yang menandakan dia tuh tahan sama air di kedalaman 1,5 meter selama 30 menit. Lanjut, kalau buat layar, panel yang dipakai ini AMOLED. Resolusinya 1,5K 1220 x 2712 pixel dengan ukuran layar yang ada di 6,67 inci. Buat layarnya ini speknya udah jos banget. Refresh rate-nya ada di 120 Hz. Punya 68 miliar warna, support Dolby Vision dan HDR10+, serta buat peak brightness-nya ini ada di 3200 nits yang udah terang banget buat penggunaan di luar ruangan. Buat proteksi pun juga udah pakai Corning Gorilla Glass 7i, yang mana ini diklaim 2 kali lebih kuat dari Corning Gorilla Glass 5. Kalau buat desain layar, ini punya bezel yang udah lumayan tipis, tapi buat di sisi bawah masih sedikit lebih tebal ya. Fingerprint posisinya ada di dalam layar, dan buat speed bacanya ini udah lumayan kencang karena jenisnya ini optical. Overall kualitas layarnya ini udah nggak perlu diraguin lah. Pengalaman pakai yang dikasih Poco X7 Pro ini itu udah bisa muasin mata kita sebagai pengguna. Kalau buat performa, Poco X7 Pro ini tuh pakai chipset MediaTek Dimensity 8400 Ultra. Buat pilihan storage ini cuma tersedia satu pilihan aja ya, yang 12/512 GB. Kapasitas storage yang lega dan tepatlah dikasih sama Poco. Skor Antutunya sendiri ini ada di 1,6 juta. Buat smartphone kelas mid-range harga 4 jutaan, ini skor yang udah termasuk tinggi. Performanya pun udah kebukti dipakai kerjaan-kerjaan berat ya. Main game Mobile Legends ini dapetin settingan ultra-ultra. Selama main ini tuh bisa dapat 120 fps rata tanpa adanya kendala sama sekali. Bahkan setelah 3 match main, ini juga masih lancar tanpa ada penurunan fps. Lanjut, kalau buat PUBG Mobile, settingan yang didapat ini rata kanan, Smooth Ultra Extreme dan HDR Extreme ini kebuka di Poco X7 Pro ini. Main di Smooth Ultra Extreme-nya ini bisa lancar buat dapetin 120 fps juga tanpa adanya kendala sama sekali. Enteng banget ya rasanya main PUBG 120 fps di smartphone ini. Ditambah buat gyroscope, jenisnya ini juga udah hardware yang pengalaman mainnya berasa tambah asik. Kalau buat Genshin Impact ini langsung aja kita set ke highest ya. Alhasil ini bisa cukup lancar di kisaran 55-60 fps. Tapi ini nggak berlangsung lama. Ketika suhu mulai panas, performanya sedikit di limit dan fps ini turun ke 45 fps. Tapi ketika suhu udah stabil, fps ini balik lagi ke semula. Overall sih performa gamingnya udah mantep banget ya. Buat HP harga 4 jutaan ini udah bisa mainin hampir semua game berat, itu jadi poin plus buat smartphone yang satu ini. Buat baterai Poco X7 Pro ini itu punya baterai berkapasitas 6000 mAh. Buat dipakai nonton YouTube selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 5%. Main sosmed, scrolling IG Reels selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 6%. Dan buat main Mobile Legends selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 16%. Sementara itu buat kecepatan ngecas ada di 90 watt, yang buat isi D-nya dari 0 sampai full butuh waktu 40 menit aja. Kalau buat sistem operasi, Poco X7 Pro ini tuh pakai HyperOS 2 dengan basis Android 15. Buat update sendiri, Poco tuh ngejanjiin buat dapat 3 kali major update dan 4 tahun security patch. Untuk AI sendiri ini udah tersedia ya, jumlahnya sejauh ini udah ada 13 jenis AI yang bisa kita manfaatin buat mudahin kita sebagai pengguna. Nah, daftar lengkapnya bisa kalian lihat aja di setting. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera Poco X7 Pro ini itu pakai setup dual kamera. Ada kamera utama yang punya resolusi 50 megapiksel ber-OIS dan kamera ultrawide yang punya resolusi 8 megapiksel. Sementara buat kamera di bagian depan ini resolusinya 20 megapiksel. Buat hasil jepretannya ini udah cakep ya buat smartphone mid-range. Hasil kamera utama dan ultrawide-nya ini punya warna yang nggak terlalu jomplang. Kalau buat detail gambar ini juga bagus. Terus buat dynamic range juga udah cukup luas. Untuk kondisi cukup cahaya kayak gini sih ya udah lumayan enak lah buat dilihat. Nah, sisa hasilnya kalian bisa cek aja dari hasil foto-foto dan video berikut ini.
Oke, ini contoh perekaman video dari Poco X7 Pro direkam pakai resolusi Full HD 30 fps. Di sini buat pindah-pindah lensa masih bisa, dan buat ukuran HP harga 4 jutaan, perpindahan lensanya lumayan smooth ya. Ini ultra wide-nya, ini kamera utama. Oke. Oh ya, di Full HD 30 fps ini ada shoot steady kalau nggak salah namanya ya, bikin hasil perekamannya jadi lebih stabil. Coba kita bakal bandingin ya. Nah, ini shoot steady udah aktif, cuma dia cuma bisa di lensa utama aja. Kalau kalian lihat hasil perekamannya jauh lebih stabil, cuma ya lebih nge-crop. Mantap. Oke, ini Full HD 60 fps. Kalau di resolusi ini nggak bisa pakai lensa ultra wide-nya ya. Jadi ini cuma kamera utama, hasilnya seperti ini. Lanjut, ini 4K 30 fps, sama, dia cuma bisa kamera utama aja. Hasilnya seperti ini. Dan ini yang terakhir 4K 60 fps. Mentoknya di sini. Cuma bisa kamera utama. Oke. Oke, ini contoh perekaman video kamera depan dari Poco X7 Pro, dan resolusi buat kamera depan ini cuma di Full HD 30 fps ya, hasilnya seperti ini. Gimana menurut kalian buat kualitas perekamannya? Kalau kestabilan gambarnya sih oke. Terus kalau dari warna, kontrasnya lumayan, cuma warnanya agak kayak kurang keluar gitu ya. Kalau buat dynamic range seperti ini. Oke, muka masih kelihatan jelas lah ya, walaupun nggak terlalu begitu jelas, cuma ya masih kelihatan lah. Oke, seperti itu buat hasilnya. Sekarang kita balik ke studio. Yuk. Oke, kesimpulannya Poco X7 Pro ini tuh jadi smartphone 4 jutaan yang worth it parah ya buat dibeli. Semuanya tuh serba di-upgrade dari generasi sebelumnya. Kalau ditanya kurangnya apa, agak susah sih buat cari-cari mengingat harga yang dikasih tuh beneran gila. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.